Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Bagus Winanto dan dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi uji hipotesis. Yang pertama di sini apa sih itu uji hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Fungsi dari uji hipotesis ini adalah untuk membantu kita menguji apakah suatu teori itu benar apa tidak. Lalu untuk menentukan uji hipotesis ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan cara latihan analisis menggunakan SPSS. Ini contoh studi kasusnya ya. Dan ini pertanyaan dari studi kasusnya. Lalu kita lanjut ke SPSS. Oke, yang pertama di sini kita seharusnya memindahkan Excel data dari Excel data random yang dibuat melalui rumus trend between, dan ini sudah saya pindahkan untuk memperpendek durasi, mempersingkat waktu. Lalu yang pertama di sini kita klik analyze, deskriptif, deskriptif statistik, dan deskriptif. Masukkan variabel ke option, ke klik mean dan standard deviation. Continue. Oke, langkah berikutnya kita klik analyze, ke compare means, dan one sample test. Masukkan datanya dan untuk tes value-nya sesuai dengan soal yang tadi sudah ada studi kasusnya 750. Oke, ini sudah jadi. Untuk outputnya sudah saya pindahkan ke PPT-nya. Saya akan lanjut untuk menerangkan. Nah, ini hasil analisis dan interpretasi untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Yang pertama dari rumusan hipotesis. Hipotesis nol sama dengan rata-rata nilai transaksi mingguan setelah program diskon sama dengan 750 juta. Dan untuk hipotesis alternatifnya rata-rata nilai transaksi mingguan setelah program diskon lebih besar dari 750 juta. Dan ini hasil tabel one sample test statistik yang bisa dibaca di sini, keterangannya sudah saya berikan. Yang berarti setelah program diskon dijalankan, rata-rata transaksi per minggu mencapai sekitar 792 juta. Dan perbedaan nilai transaksi antar minggu sekitar 51 juta. Jadi meskipun ada sedikit naik turun setiap minggunya, secara umum penjualan tetap tergolong tinggi setelah program diskon diterapkan. Lalu untuk nilai T hitung derajat bebas dan nilai T double dengan A sama dengan 0,05 uji satu arah. Ini sudah ada keterangannya di sini. Yang artinya setelah program diskon dijalankan, rata-rata transaksi per minggu mencapai sekitar 792 juta. Dan perbedaan nilai transaksi antar minggu sekitar 51 juta. Jadi meskipun ada sedikit naik turun setiap minggunya, secara umum penjualan tetap tergolong tinggi setelah program diskon diterapkan. Nah, ini keputusan hipotesis ya di sini. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa strategi diskon mingguan terbukti efektif dalam meningkatkan nilai transaksi perusahaan secara signifikan. Rata-rata nilai transaksi mingguan setelah program diskon mencapai 792,16 juta atau meningkat sekitar 42 juta lebih tinggi dari target awal 750 juta. Dan dari sudut pandang manajemen, hasil ini menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan atau memperluas program diskon mingguan karena terbukti mampu meningkatkan performa penjualan. Namun perusahaan tetap perlu memantau dampaknya terhadap margin keuntungan agar peningkatan penjualan tidak diikuti oleh penurunan profitabilitas. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Mesaya Tritami dari kelas Bisnis Digital Regular C. Saya akan menjelaskan materi uji instrumen dalam SPSS, yaitu validitas dan reliabilitas. Di sini ada pengertian uji instrumen. Uji instrumen adalah proses untuk memastikan bahwa alat pengumpulan data memiliki kualitas yang baik, yaitu valid dan reliable. Uji validitas
Untuk tujuannya mengukur apakah instrumen mampu mengukur variabel yang dimaksud. Metode umum di SPSS pakai korelasi persen, kriteria R hitung lebih dari R table atau SIG kurang dari 0,05 sama dengan valid. Terus di sini ada uji reliabilitas, tujuannya itu mengukur konsistensi instrumen. Metodenya pakai Crouch-Bunch alpha. Kriterianya lebih dari 0,90 sangat baik, 0,70 sampai 0,90 baik, 0,60 sampai 0,70 diterima, kurang dari 0,60 sama dengan kurang. Selanjutnya, untuk cara uji validalitasnya kita langsung ke pengerjaannya aja. Di sini saya pakai soal UAS yang kemarin. Di sini ada soal nomor 2, itu Direktur Sumber Daya Manusia atau SDM. Sebuah perusahaan manufaktur nasional ingin mengatur tingkat kepuasan kerja karyawan terhadap lingkungan kerja dan kebijakan perusahaan. Tim SDM telah menyusun 20 pertanyaan kuesioner untuk mengukur berbagai aspek seperti kompensasi, komunikasi, kepemimpinan, dan suasana kerja. Data hasil survei ini diralat jadi 7X karyawan telah dikumpulkan dan siap dianalisis. Ini uji validitasnya, buatlah data acak kuesioner sebanyak 20 pertanyaan menggunakan skala Likert 1:5. Untuk 4 responden, saya NIM-nya belakang 4. Pastikan seluruh item pertanyaan menggambarkan indikator kepuasan kerja yang diukur dengan skala Likert 1 sampai 5. Lakukan uji validitas itu item menggunakan SPSS dengan metode percent, correlation, atau Spearman rule. Ini saya udah buat datanya dari P1 sampai P20 plus totalnya juga dengan skala 1:5. Range sama dengan range between 1:5. Di sini langsung di lock aja. Terus di copy, dipindahin ke SPSS. Kita buka SPSS-nya, kita ke data view, terus kita paste. Nah, ini langsung keluar kayak gini. Terus juga variable view-nya kayak gini. Name of variable pasti kita ganti P1 sampai P20, di bawahnya juga total. Nah, pastiin desimalnya udah 2. Terus measure-nya kita ganti ke nominal, kecuali yang total itu kita pakai yang scale ya, teman. Udah semua, dipastiin measure udah semua. Table desimalnya udah, labelnya kosongin aja gak apa-apa. Values-nya, missing-nya, columns-nya disesuaikan. Langsung aja lanjut kita ke analyze. Kita ke correlate, kita pilih bivariate. Terus kita masukin kolom P1 sampai total. Kita pindahin ke variables. Terus pastiin correlation coefficient-nya dicentang yang persen. Terus test of significance-nya yang to tail. Terus langsung aja kita oke. Nah, ini bakal keluar seperti ini, yaitu correlation-nya itu bakal keluar. Inilah yang kita input ke dalam Word. Ini yang ya seperti ini kira-kira uji validalitasnya. Terus lanjut kita buka soalnya, itu disuruhnya
apakah setiap item pertanyaan layak dipertahankan atau dan adakah item yang perlu direvisi atau dibuang karena tidak valid. Kita balik lagi ke hasil output SPSS-nya. Di sini table uji validalitas atau korelasi item total dari item total statistik, kolom corrected item total correlation menunjukkan seberapa kuat hubungan antara masing-masing item P1 sampai P20 dengan total kuesioner. Item dikatakan valid jika nilai corrected item total lebih dari 0,028 dengan N sama dengan 74 sama dengan 0,05. Jika nilainya kurang dari 0,228 atau negatif, maka item tersebut tidak valid. Dan sebaliknya, sebaiknya direvisi. Ya, ini ada P1 sampai P20 itu item valid dan tidak validnya keterangannya. Jadi dari total 20 item hanya sekitar 6 item P3, P4, P5, P7, P15 dan P16 yang memiliki korelasi cukup kuat atau valid. Sementara sisanya menunjukkan korelasi rendah bahkan negatif sehingga tidak valid. Lanjut kita bagian yang uji reliabilitas. Ini di sini ada penjelasannya dari soal. Kita langsung ke datanya lagi yang dari Excel, kita copy sama kayak tadi. Nah, bedanya ini di analyze, kita pencet yang scale, reliability analysis, terus kita masukin P1 sampai P20 itu ke items. Itu totalnya nggak usah. Lanjut, kalau udah di input semua langsung aja pencet OK. Terus ini outputnya reliability statistiknya udah saya input. Rosban alpha-nya 565, end of items-nya 21. Jadi tabel hasil uji reliabilitasnya, Rosban alpha and end of item, interpretasinya nilai Rosban alpha 0,565 menunjukkan reliabilitas rendah hingga sedang. Umumnya lebih kecil dari 0,60 reliabilitas rendah, 0,60 sampai 0,79 cukup. Lebih dari 0,80 baik, maka instrumen ini belum reliable sepenuhnya dan masih perlu diperbaiki agar konsistensi antar item meningkat. Ini crossband alpha if item deleted. Kesimpulannya, berdasarkan uji validalitas, hanya 6 dari 20 item yang dinyatakan valid. Tadi udah disebutin, item lainnya perlu direvisi atau dihapus karena memiliki korelasi rendah atau negatif terhadap total score. Berdasarkan uji reliabilitas, nilai crossband alpha 0,565 menunjukkan bahwa kuesioner belum memiliki konsistensi internal yang baik, namun reliabilitas bisa ditingkatkan dengan menghapus item-item yang tidak valid. Setelah dilakukan perbaikan atau menghapus item-item yang tidak valid, reliabilitas diharapkan meningkat mendekati atau melebihi batas minimal 0,6 sampai 0,7. Secara keseluruhan, instrumen kepuasan kerja karyawan masih perlu direvisi dan pengujian ulang agar dapat digunakan secara andal dalam penelitian. Sekian yang saya jelaskan untuk uji instrumen dalam SPSS. Semoga jelas dan baik. Sekian dan terima kasih. Yang selanjutnya kita akan mengerjakan, saya akan menjelaskan uji Chi-square. Yang pertama pasti itu uji Chi-square ini bertujuan apa? Salah satu uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif atau data berbentuk kategori seperti jenis kelamin, tingkat kepuasan atau plan produk. Yang berarti data yang diuji tidak berupa angka hasil pengukuran tapi berupa kelompok atau suatu kategori. Sifat dan ciri uji Chi-square ini biasanya digunakan untuk satu sampel atau lebih tergantung tujuan penelitiannya. Sebagai contoh, kita bisa menguji satu variabel saja untuk melihat apakah distribusi datanya merata atau untuk melihat apakah ada hubungan di antara keduanya. Ini untuk menentukan uji Chi-square. Setelah data dikumpulkan, cara menentukan uji Chi-square yaitu dengan melihat seperti yang ada data di sini ya. Selanjutnya kita akan melakukan latihan analisis menggunakan SPSS. Ini contoh studi kasusnya dan ini analisisnya yang diminta.
dan ini interpretasinya. Seperti biasa, kita membuat data random dulu karena belum ada data valid menggunakan rumus rank between di Excel. Lalu ini sudah saya pindahkan dan sudah saya buat seperti ini. Langkah yang pertama kita lakukan adalah analyze, descriptive statistik, lalu cross step, ini ini kita centang ya chi square, continue, nanti outputnya saya taruh. Lalu yang selanjutnya untuk yang di sudut yang kedua tadi kita buka analyze, correlate, bivariate, dan pilih statement untuk uji korelasi. Oke, ini kita outputnya sudah dapat dan sudah saya pindahkan ke presentasi saya. Oke, lanjut. Hasil dari analisis dan interpretasi ini adalah ini uji korelasi Spearman. Berdasarkan uji korelasi Spearman Rho antara jenis produk yang dibeli dan platform belanja online, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar -0,044 dengan nilai signifikansi 0,745. Karena nilai lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Ada hubungan bersifat negatif, namun keduanya sangat lemah karena nilai R berada pada rentang 0,00 hingga 0,199. Jadi kesimpulannya jenis produk yang dibeli tidak berhubungan dengan platform belanja online yang digunakan oleh konsumen. Berdasarkan hasil uji Chi-square, tes karena nilai asymmetric sama dengan 0,54 lebih besar daripada 0,5, maka yang diterima artinya juga sama seperti uji eksperimen sebelumnya, yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis produk yang dibeli dengan platform belanja online karena nilai asymmetric lebih besar dari 0,05. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari sini adalah jenis produk yang dibeli pelanggan tidak berhubungan dengan platform belanja online yang digunakan. Dengan kata lain, pelanggan PT Digital Nusantara memilih platform e-commerce tidak tergantung pada jenis produk yang mereka beli. Misalnya, pelanggan yang membeli produk elektronik tidak selalu memilih di Tokopedia dan yang membeli produk fashion tidak selalu di Shopee. Pilihan platformnya bisa acak atau dipengaruhi faktor lain seperti promo, harga, atau pengalaman pengguna. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya itu dari uji asumsi klasik. Jadi apa sih itu uji asumsi klasik? Nah, sebelum saya melanjutkan pembicaraan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Yuwanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa sih itu uji asumsi klasik dan apa aja jenis-jenis uji asumsi klasik itu, dan lagi saya akan mempraktikkan bagaimana saya menganalisis uji asumsi klasik pada sebuah studi kasus menggunakan SPSS dan juga Excel. Serta nanti saya akan menginterpretasikannya hasil dari analisis tersebut. Jadi, apa sih uji asumsi klasik? Jadi, uji asumsi klasiknya itu serangkaian tes yang memastikan kalau model regresi yang kita buat ini layak dan juga valid. Artinya data yang kita gunakan ini tuh memenuhi uh, syarat supaya hasilnya ini bisa dipercaya. Selanjutnya, ada 4 jenis uji asumsi klasik. Yang pertama itu adalah uji normalitas. Uji ini tuh melihat datanya itu terdistribusi normal atau enggak. Yang kedua, ada uji multikolinearitas.
Nah, uji ini itu eh, digunakan untuk memastikan antara variabel independennya ini tuh tidak saling mempengaruhi secara berlebihan. Terus yang ketiga itu ada uji heteroskedasititas dan yang keempat ada uji autokorelasi. Selanjutnya kita latihan analisis menggunakan SPSS. Jadi ada sebuah studi kasus. Uh, Studi kasusnya ini tuh jadi seorang peneliti ini ingin mengetahui kualitas nasabah apakah dipengaruhi oleh kualitas aplikasi, keamanan transaksi, atau layanan pengguna dari 77 pengguna aktif bank digital di Jakarta. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan, saya akan mempraktekkan Excel menggunakan Excel dan juga SPSS. Pertama itu membuat datanya terlebih dahulu menggunakan Excel. Sebentar. Selanjutnya kita karena datanya ini bukan data asli, karena yang untuk latihan, maka datanya itu adalah data random atau data acak. Di sini saya menggunakan rumus Excel, itu rumus Rank-Between 1 sampai 10. Kenapa 1 sampai 10? Karena si peneliti itu mengukurnya itu menggunakan skor 1 sampai 10 dari mulai kualitas nasabah yang diukurnya itu dari frekuensi pengguna aplikasi dan juga rekomendasi kepada orang lain hingga kualitas layanan atau kecepatan layanan pelanggan. Selanjutnya, setelah kita buat, kita salin data tersebut, kita buka SPSS. Selanjutnya kita salin. Nah, karena variabel dependennya itu adalah loyalitas nasabah, maka di sini label loyalitas nasabahnya itu saya berikan name yaitu Y1, dan karena variabel independennya itu ada 3, maka di sini saya tulis X1, X2, dan X3 itu dari kualitas fitur aplikasi, keamanan transaksi, dan juga kualitas layanan. Nah, untuk measure-nya ini scale semua. Selanjutnya kita klik analyze, kita pilih regression, terus linear. Nah, di sini saya menggunakan, saya memasukkan kualitas nasabah ini ke dependent karena kualitas nasabahnya adalah variable dependent. Nah, selanjutnya variable independennya itu kita masukkan ke dalam blok 1 of 1. Itu terdiri dari kualitas fitur aplikasi, keamanan transaksi, dan juga kualitas layanan. Selanjutnya kita klik statistik, kita klik collinearity diagnosis. Jadi ini untuk memunculkan hasil uji multikolonialitas. Nah, seharusnya kita klik Durbin-Watson untuk mengetahui uji autokorelasi. Karena studi kasus ini berupa data survei, maka uji autokorelasinya ini itu tidak usah dilakukan, maka nggak usah dicentang Durbin-Watsonnya ini. Lalu klik continue. Selanjutnya, untuk melihat uji heteroskedastisitas ini dan normalitasnya, kita klik plots. Kita masukkan ZPRED ini ke dalam variable X dan ZRSID ini ke dalam variable Y.
untuk melihat eh, uji heteroskedastisitas. Selanjutnya kita klik normal probability plot, lalu klik continue. Setelah sudah semuanya di sesuai dengan yang kita ingin cari atau kita ingin analisis, kita klik OK, OK, hasilnya keluar seperti ini. Ada koefisiennya dan juga dan grafik normal PP plotnya hingga scatter plotnya. Nah, setelah itu saya akan menginterpretasikan hasil analisis yang dari yang kita sudah analisis tadi. Itu uji normalitas. Nah, jadi dari grafik normal PP plotnya ini tuh kita lihat titik-titiknya ini tuh mengikuti garis diagonal dia mengikuti. Artinya itu data kita ini sudah terdistribusi secara normal. Jadi asumsi normalitas ini sudah terpenuhi, maka uh, sebenarnya model regresinya ini bisa kita lanjutkan ke uji berikutnya. Uji berikutnya ini yaitu uji multikolonialitas. Pada tabel koefisiennya ini kita terdapat nilai toleransi dan juga nilai FVF. Hasilnya ini nilai toleransinya ini variabel variabelnya ini semua variabel ini lebih dari 0,10 dan nilai FVF-nya ini kurang dari 10. Artinya tidak ada gejala multikolonialitas dalam model regresi. Jadi dengan demikian variabel yang dependennya ini dapat digunakan tanpa saling mempengaruhi secara berlebihan. Sehingga model regresi ini stabil dan juga valid. Pada itu kita bisa melakukan uji selanjutnya, yaitu uji heteroskedasitas. Nah, pada grafik scatter plot ini kita lihat bahwa titik-titik datanya ini menjelar secara acak di atas dan di bawah garis nol. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas. Jadi sehingga regresi ini memenuhi asumsi klasik. Dengan demikian, model ini dapat dikatakan stabil dan juga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Sebenarnya analisis selanjutnya yaitu uji autokorelasi karena pada studi kasus ini menggunakan survei, tidak menggunakan secara rentang waktu, maka uji autokorelasinya tidak digunakan untuk studi kasus seperti ini. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Saya Kumala Alicia Kismayanti dari kelompok berapa, Cak? Saya Kumala Alicia Kismayanti akan menjelaskan analisis regresi sederhana pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Pengertian regresi. Pengertian regresi adalah analisis regresi yang merupakan studi ketergantungan suatu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dengan maksud untuk menamakan nilai variabel yang tidak bebas.
Lalu di sini ada contoh penerapannya. Yang pertama ada tinggi orang tua terhadap tinggi anak. Yang kedua ada pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Yang ketiga ada biaya periklanan terhadap volume penjualan. Yang keempat harga terhadap penjualan barang. Lalu yang terakhir ada tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Perbedaan regresi dan korelasi. Kalau regresi itu menunjukkan hubungan pengaruh. Terus dalam regresi terdapat istilah tergantung dalam variabel bebas. Lalu pada korelasi ada korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan dan dalam korelasi variabel tidak ada istilah ketergantungan dan variabel bebas. Lalu di sini kita masuk ke contoh soal. Data random, kita buat data random dengan skala biaya iklan atau promosi itu skala 5:9. Lalu ada data random untuk penjualan bersihnya, itu kita buat skala 40 sampai 50. Lalu di sini kita buat, pertama kita buat nomornya dulu sampai 22, lalu ada biaya iklan. Biaya iklan dengan range between tadi skalanya dengan skala 5:9 dan penjualannya dengan skala 40:50. Lalu ini hasilnya kita drag ke bawah, terus kita copy, pindahkan ke Excel, ke SPSS. Lalu kita masukkan ke data view, lalu kita ganti. Nah, ini namanya kita ganti jadi X dan Y. Labelnya kita ganti, yang X jadi biaya iklan atau promosi, terus yang Y kita ganti jadi penjualan. Terus desimal kita nolin, dan measure kita ganti ke scale dua-duanya. Lalu selanjutnya kita ke analyze. Ke analyze, terus ke regression, terus ke linear, selanjutnya yang biaya penjualan, biaya iklan, kita masuk ke dependent, lalu yang biaya iklan kita ke independent. Lalu selanjutnya ada klik tombol statistik dan centang
yang estimate, lalu model fit, dan R-square. Klik continue dan oke. Di sini hasilnya udah keluar. Kita ambil yang model summary dan juga ANOVA. Kita copy, lalu pindahkan ke Word, dan kita investasikan. Ini kita investasikan dari tabel model summary dan juga ANOVA. Baca. Iya. Lalu ada ini tabel model summary kita investasikan. Diperoleh nilai R sebesar 0,539 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel biaya iklan dengan biaya penjualan. Nilai R-square sebesar 0,29 itu sama dengan 29% variasi perubahan biaya penjualan dapat dijelaskan oleh variabel biaya iklan. Sedangkan sisanya 71% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, lalu ada tabel ANOVA juga. Hasil dari tabel ANOVA ini memperkuat temuan sebelumnya. Nilai F hitung sebesar 8,185 dengan disignifikan sebesar 0,10 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi linear sederhana ini signifikan. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya iklan terhadap biaya penjualan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mata. Saya ingin di sini menjelaskan materi tentang regresi linear berganda dalam bisnis statistik ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita di sini ingin menjelaskan apa sih regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara satu variabel dependen Y dengan dua atau lebih variabel independen X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk memprediksi variabel terikat atau hasil berdasarkan beberapa variabel bebas, mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Contohnya dalam bisnis, hubungan antara penjual dengan biaya iklan dan harga produk, hubungan antara laba dengan biaya operasional dan jumlah karyawan. Rumus umum regresi bergandanya yaitu Y sama dengan A plus B kuadrat 1 X kuadrat 1 plus B kuadrat 2 X 2 tambah titik-titik tambah BN XN plus E. Saya ingin menjelaskan apa sih keterangan tersebut dari rumus ini. Y itu adalah variabel dependent. A itu adalah konstanta. B pada 1, B kedua, dan seterusnya sampai Bn itu koefisien regresi masing-masing variabel independen. Nah,
X1, X2, Pn, seterusnya variable independent, yaitu sama dengan error. Kenapa sih tuh kita apa regresi linear ini punya tujuan, yaitu memprediksi hasil bisnis, istilah penjualan, laba, permainan produk. Terus kedua, mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap hasil bisnis, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, mengevaluasi efektivitas strategi seperti promosi, harga, dan kualitas produk. Kita di sini sudah, sebelum kita mulai, kita harus mempersiapkan datanya, yang kita sebut tabulasi data. Saya di sini sudah menyiapkan datanya dari data ekspor pakaian jadi dari Indonesia ke Jepang. Dari tahun 1985 sampai 2000. Nah, jadi dalam konteks ini, dalam tahun ini, kita menggunakan EKS sebagai variabel terikat. Harga ekspor pakaiannya di dalam juta per ton, kita ganti HRG. Dan kurs yen terhadap rupiah, yen ke rupiah itu kita memakai kurs sebagai variabel bebas. Contoh, ini ingin melihat pengaruh variabel ekspor, jadi HRG. Ingat ya teman-teman, EKS, kurs, harga, HRG. Next, oke, kita menggunakan rumus EKS sama dengan BO plus B1 HRG plus B2 kurs plus E. Next. Oke, dari data sini kita sudah menyiapkan data dari tahun 1985 sampai 2000. Jadi bisa dilihat sini, EKS-nya ini dari tadi ini menjadi 3.1285. Kita dapat memperoleh data ini dari sumber yang ada. Next, selanjutnya kita membuka SPS-nya ya, teman-teman. Nah, seperti ketampilan ini, jika ada tampilan seperti ini, close saja ya teman-teman ya. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, langkah baiknya saya ingin memperkenalkan yaitu dua sheet ya teman-teman ya. Dua sheet itu di sini kita bisa lihat data variable dan data view di sini. Di sini teman-teman ya, di data variable sama data view. Oke, lanjut. Apa sih di data view di data view ya variable view itu ada nama, tipe, with, decimal, label, value, missing, column, alien, measure, role. Oke. Nah, kita di sini disuruh masukkan data sudah ya teman-teman ya. Kita data sudah masuk. Oke, kita next. Nah, di sini kan ada var. Nih, di sini var nih. Ini saya sudah ganti satu. Nah, ini var nih. Nih, kita masih belum berubah ya teman-teman ya. Kita di sini karena kita menggunakan ganti nama doang. Jadi kita ganti ya teman-teman ya. Menjadi EKS HRG kurs. Oke, kita lihat di sini data view. Oh, sudah berubah ya teman-teman ya. Seperti presentasi seperti saya. Oke, kita berubah. Oke, untuk langkah step selanjutnya, kita menjalankan program ini teman-teman ya. Itu ya Allah untuk menjalankan regresi linear ini ya teman-teman ya. Oke, um, oke analis. Kita ke analis, ke log linear, ke regression linear. Oke,
EKS-nya ke atas, harga sama kursnya di bawah. Oke teman-teman ya, diingat-ingat ya teman-teman. Kita langsung ke statistik saja teman-teman. Langsung ini, kalau seandainya statistik, Darwin, contohnya aja teman-teman. Plots, ingat, jebret di X, jebret di Y. Oke, ini langsung aja pencet oke ya teman-teman ya. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini sudah keluar teman-teman hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman ya hasilnya ya. Nih, ini mulai sampai the situationnya di 2162. Nah, untuk coincident exchange, kursnya di sini di 0,5 sampai konstan. Oke, residual statistiknya di sini segini teman-teman ya. Oke, scatter pelotnya di sini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita next. Kita sudah tahu ya teman-teman ya, benar. Benar jepret. Set. Ini bawah teman-teman ya. Oke, setelah itu kita save teman-teman. Hasilnya. Oke, di save teman-teman ya, cari gambar. Save nih, save teman-teman. Jangan lupa save. Dah. Kita lanjut. Jadi asum klasik itu ada 4 macam teman-teman. Normalitas, yaitu data residual harus berdistribusi normal. Multikolinaritas itu adalah variabel X tidak boleh berpopulasi tinggi. Heteroskedastisitas adalah varian residual harus konstan. Autokorelasi sama dengan tidak boleh ada korelasi antara residual, terutama pada data time series. Aplikasi apa saja sih yang digunakan regresi linear berganda dalam dunia bisnis? Satu, contohnya adalah pemasaran. Pemasaran sendiri untuk mengukur pengaruh harga, promosi, dan kualitas produk terhadap penjualan. Yang kedua, keuangan. Memprediksi laba berdasarkan biaya operasional dan pendapatan. Manajemen SDM. Menilai mempengaruhi pelatihan dan pengalaman terhadap produktivitas karyawan. Produksi. Menentukan pengaruh bahan baku dan jam kerja terhadap output produksi. Ya guys ya. Oke, kesimpulannya di sini teman-teman. Resibulan regresi linear berganda merupakan alat analisis statistik penting dalam dunia bisnis, yaitu untuk memprediksi hasil bisnis berdasarkan banyak faktor, mengukur tingkat pengaruh setiap faktor, membantu perusahaan mengambil keputusan strategis secara ilmiah. Dengan regresi linear berganda, perusahaan dapat lebih memahami bagaimana variabel seperti harga, promosi, dan biaya mempengaruhi kinerja bisnis sehingga strategi yang dibuat lebih tepat sasaran. Oke, teman-teman, sekian dari saya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesayu Trihutami. Saya di sini juga menjelaskan materi tentang uji analisis faktor di SPSS. Pengantar analisis faktornya digunakan untuk mereduksi variabel, menentukan variabel berdasarkan korelasi. Contohnya identifikasi faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Saya Mesayu Trihutami
saya juga menjelaskan tentang materi uji analisis faktor. Pengantaran analisis faktor digunakan untuk mereduksi variabel, mengelompokkan variabel berdasarkan korelasi. Contohnya identifikasi faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Konsep dasarnya, faktor adalah variabel laten yang tidak dapat diukur langsung. Metode umumnya pakai PCA atau Principal Component Analysis, rotasinya Varimax untuk hasil lebih jelas. Tujuan analisis faktornya mengidentifikasi struktur hubungan antar variabel, menentukan variabel yang paling berpengaruh, mereduksi data menjadi faktor utama. Langkah-langkah di SPSS-nya sebagai berikut, nanti kita juga langsung praktekin aja. Terus ada uji KMO and Bartlett. KMO lebih dari 0,5 itu datanya nggak layak. Si Bartlett testnya kurang dari 0,05 korelasi signifikan. Output pentingnya itu ada engine values lebih dari satu, total variance explaining, terus rotate component matrix menunjukkan variabel dalam tiap faktor. Kesimpulannya itu analisis faktor membantu mengelompokkan variabel berdasarkan korelasi dan menyederhanakan data dalam penelitian. Langsung aja kita praktekin gimana caranya. Jadi saya ngambil dari soal yang di UAS lagi. Ini soal 5. Universitas Cakrawala ingin memahami faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan fasilitas kampus. Untuk itu, mereka melakukan survei terhadap diralat jadi 74 mahasiswa dengan 10 pertanyaan Q1 sampai Q10 yang mencakup berbagai aspek pertanyaan seperti di bawah berikut. Terus datanya Q1 sampai 10 dengan skala 1 sampai 5 dengan jumlah sebanyak 74 karena NIM saya belakangnya 4. Terus yang diminta itu tujuan dari analisis faktor pada studi kasus ini, terus bagaimana langkah-langkah untuk memasukkan data ke dalam SPSS dan melakukan analisis faktor. Terus ada lakukan analisis faktor pada data tersebut di atas untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan fasilitas kampus. Yang keempat, bagaimana cara menginterpretasikan hasil analisis faktor yang diperoleh. Langsung aja kita ke datanya yang udah saya bikin di Excel. Lanjut aja, langsung di log, sebentar, langsung di log aja ke bawah. Ini terus di copy. Buka SPSS-nya. Kita pindah yang ke data view. Terus kita paste di sini, paste di sini. Jadinya kayak gini. Terus bagian variabelnya kayak gini. Name varian kita ganti jadi Q1 sampai Q10. Labelnya juga kita ganti sesuai dengan yang ada di soal. Terus measure kita ganti ke nominal. Kolomnya 8. Semuanya disesuaikan. Terus langsung ke analyze. Dimension reduction. Factor. Terus oh ya, terus variablesnya kita yang item yang di sini kita pindahin ke variabel semua. Terus deskriptifnya dipastiin dicentang semuanya. Terus extractionnya correlation matrix, principal component, displaynya script plotnya dicentang, unrotated dicentang, continue. Terus bagian rotationnya dicentang yang Varimax. Continue, tinggal di off. Ini dia output.
datanya memang agak banyak. Nah, yang dipakai tuh kayak main Berlet, tadi apa aja ya? Saya udah input. Ini dia hasilnya, outputnya. Kayak main Berlet test, total variance explain, commonalities, component transportation. Transformation matrix, rotate component matrix A, script plotnya. Terus interpretasi analisis faktor. Tujuan analisis faktornya ini pada studi kasus ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok variabel yang saling berkaitan dengan dan mereduksi sejumlah indikator fasilitas kampus menjadi beberapa faktor utama. Dengan kata lain, analisis faktor membantu menemukan struktur yang mendasari penilaian mahasiswa terhadap kepuasan layanan akademik dan fasilitas kampus. Sehingga dapat diketahui aspek-aspek utama yang paling berkontribusi itu terhadap kepuasan mahasiswa tanpa harus menilai seluruh variabel satu persatu. Ya, yang tadi langkah-langkahnya, terus hasil analisis faktor dan faktor yang utama yang muncul itu berdasarkan hasil output. Nilai KMO adalah 0,447 yang berarti tingkat kecukupan sampel berada di kategori rendah dan kurang ideal untuk analisis faktor. Karena idealnya itu lebih dari 0,5, namun uji Berlet memiliki nilai signifikan 0,430 lebih besar dari 0,5, sehingga secara statistik data ini tidak menunjukkan korelasi yang cukup kuat antar variabel. Meskipun demikian, output tetap diproses untuk tujuan interpretasi akademik. Dari hasil ekstraksi awal, terdapat 5 faktor utama dengan nilai engine value di atas satu yang secara kumulatif mampu menjelaskan sekitar 64,378% variasi total data. Artinya, 5 faktor tersebut mampu mewakili sebagian besar informasi dari seluruh variabel fasilitas kampus. Ini komponennya terbentuk sebagai berikut. Terus, interpretasi hasil analisis faktornya dilakukan dengan melihat beberapa indikator utama, yaitu KMO dan Bartlett, nilai engine value, script plot, commonalities, serta matriks rotasi faktor. Nilai KMO yang rendah mengindikasikan bahwa data kurang ideal, namun analisis tetap menghasilkan faktor. Script plot menunjukkan titik belok pada komponen kelima, sehingga 5 faktor dipilih. Nilai commonalities sebagian besar berada di atas 0,5, yang berarti sebagian besar variabel cukup terwakili oleh faktor yang terbentuk. Meskipun ada beberapa variabel dengan nilai rendah, seperti kebersihan toiletnya itu 0,243. Interpretasi utama dilakukan pada matriks rotasi, di mana variabel dengan nilai loading tertinggi dalam suatu faktor dianggap sebagai indikator pembentuk faktor tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa terdiri dari dimensi kualitas akademik, fasilitas pendukung belajar, fasilitas kendaraan, fasilitas olahraga, kebersihan lingkungan, dan fasilitas ibadah. Dengan demikian, meskipun kelayakan sampel kurang optimal, analisis faktor berhasil mengelompokkan variabel menjadi beberapa dimensi yang dapat memberikan gambaran mengenai elemen-elemen yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.